Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif Jean Piaget. Sebelum pada penjelasan, kami akan memperkenalkan diri serta tugas dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, ada saya sendiri, Reni Renaldi dengan NIM 711201016, bertugas membuat dan mencari bahan materi untuk presentasi. Halo, nama saya Eliza Putri Dianti dengan NIM 711201017. Di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi. Cek 1 2 3. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Silviani dengan NIM 711201024. Di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi. Halo, nama saya Devira Novianti Oktaviana Sari dengan NIM 71120101030. Saya ditugaskan untuk mempresentasikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Minallah dengan NIM 711120121, ditugaskan untuk mempresentasikan sebuah materi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mia Aditya dengan NIM 711201028. Di sini tugas aku membuat video presentasi. Selanjutnya, apa itu perkembangan kognitif? Untuk mengetahui dengan jelas jawaban atas pertanyaan tersebut, mari yuk kita simak video presentasi dengan fokus agar pengetahuan kita dapat bertambah. Oke teman-teman, kita mulai penjelasan mengenai teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif ini dikembangkan oleh seorang psikolog dari Swiss yaitu Jean Piaget. Beliau lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, kemampuan ini masih sangat sederhana, yaitu dalam bentuk kemampuan sensor motorik. Dalam memahami dunia mereka secara aktif, anak-anak ini menggunakan skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dengan kemampuan inilah balita akan mengeksplorasi lingkungannya dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh kemudian, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut Piaget dengan skema. Kemudian, asimilasi dan akomodasi adalah dua bentuk adaptasi. Cara kerja asimilasi dan akomodasi ini bertugas menyeimbangkan struktur pikiran dengan lingkungan dan menciptakan porsi yang sama di antara keduanya. Jika keseimbangan ini terjadi, maka tercapailah suatu keadaan ideal atau equilibrium. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perkembangan. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 tahap periode utama. Yang pertama ada periode sensori motor atau sensory motoric stage. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera atau sensor mereka dengan gerakan motor atau otot. Pada awal tahap ini, bayi itu memperlihatkan tidak lebih dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Dan di antara 1-4 bulan, seorang bayi itu mengandalkan reaksi sirkular primer. Reaksi sirkular primer itu tindakan atau gerakan yang dia buat sebagai respons dari tindakan sebelumnya dengan bentuk yang sama.
Lalu, di usia 4-12 bulan, bayi itu mulai beralih pada reaksi sirkular sekunder yang berisi tindakan-tindakan yang berusaha terlibat dengan lingkungan sekitar. Dia berusaha mempelajari sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya dan mengusahakannya agar terus bertahan. Nah, dengan cara ini, dia mulai belajar mengingat objek secara permanen. Kemudian di usia 12-24 bulan atau di usia 1-2 tahun, anak-anak ini mulai menggunakan reaksi sirkular tersier, yaitu mempertahankan hal-hal yang menarik akan tetapi dengan variasi yang lebih tetap. Nah, ketika seorang bayi berusia 1,5 tahun, bayi itu akan mengalami perkembangan representasi mental, yaitu kemampuan mempertahankan citraan dalam pikirannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan menjelang akhir tahap ini, bayi menunjukkan pola sensori motor yang lebih kompleks. Piaget percaya bahwa pencapaian kognitif yang penting di usia bayi adalah objek permanens, yang berarti bahwa pemahaman objek dan kejadian terus eksis bahkan ketika objek dan kejadian itu tidak dapat dilihat, didengar, atau disentuh. Dan pencapaian kedua adalah realisasi bertahap, bahwa ada perbedaan atau batas antara diri dan lingkungan sekitar. Nah, menjelang akhir periode sensori motor ini, anak bisa membedakan antara dirinya dan dunia sekitarnya, serta menyadari bahwa objek tetap ada dari waktu ke waktu. Yang kedua ada periode praoperasional atau pre-operational stage. Pada tahap ini berlangsung pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitif. Pemikiran praoperasional terdiri dari 2 subtahap, yaitu tahap fungsi simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Yang pertama, subtahap fungsi simbolis yang terjadi di usia 2-4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil secara mental mulai mempresentasikan objek yang tidak hadir, dan hal ini memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi baru seperti perkembangan bahasa yang mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain adalah contoh dari peningkatan pemikiran fungsi simbolis. Contohnya seperti anak kecil mulai mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, awan, dan benda-benda lain di dunia ini. Dan dalam imajinasi mereka, matahari itu warnanya biru, langit warnanya hijau, dan mobil itu melayang di awan. Kemudian pada usia sekolah dasar, lukisan anak itu menjadi makin realitas, rapi, dan persis seperti matahari warnanya kuning, langit warnanya biru, dan mobil itu ada di jalanan. Namun pemikiran praoperasional ini masih mengandung 2 keterbatasan, yaitu egosentrisme dan animisme. Egosentrisme adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif milik sendiri dengan perspektif orang lain. Sedangkan animisme adalah kepercayaan bahwa objek tidak bernyawa punya kualitas atau kehidupan dan bisa bergerak. Yang kedua ada subtahap pemikiran intuitif yang dimulai pada usia 4 tahun sampai dengan 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Piaget menyebut tahap ini sebagai intuitif karena anak-anak itu tampaknya merasa yakin terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka, tetapi tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui apa-apa yang mereka ingin ketahui. Nah, dalam tahap praoperasional juga menunjukkan adanya karakteristik pemikiran yang disebut dengan centration, yaitu pemfokusan atau pemusatan perhatian pada satu karakteristik dengan mengabaikan karakteristik lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Cek. Cek, ketemu lagi nih sama suara aku. Berhubung pemaparan materinya belum beres, aku bakalan lanjutin nih. Disimak ya, enjoy! Nah, selanjutnya ada periode operasional konkret.
atau Concrete Operational Stage, yaitu usia 7-11 tahun. Anak-anak yang berada pada tahap ini umumnya sudah berada di sekolah dasar dan telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Kemampuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan, serta mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda. Anak pada tahap ini sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika, tetapi hanya objek fisik yang ada pada saat ini. Karena itulah disebut tahap operasional konkret. Nah, terdapat beberapa proses penting selama tahap ini, yaitu yang pertama ada pengurutan, yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berukuran berbeda, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke benda yang paling kecil. Lanjut, proses yang kedua ada klasifikasi, yaitu kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lainnya. Proses yang ketiga ada decentering, yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap bahwa cangkir yang pendek tapi lebar memiliki isi lebih sedikit dibandingkan cangkir yang tinggi tetapi ramping. Lanjut ke proses yang keempat ada reservability, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8. Lalu 8 dikurangi 4 akan sama dengan 4, yaitu jumlah sebelumnya. Proses yang kelima ada konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas yang lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan sama dengan banyak isi yang ada di cangkir lainnya. Nah, proses yang terakhir yaitu penghilangan sifat egosentris, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bukan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Selanjutnya ada periode operasional formal, yaitu usia 11 tahun sampai dewasa. Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau saat pubertas, dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Dilihat dari faktor biologis, tahap ini muncul saat pubertas, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Yang ketiga ada karakteristik perkembangan kognitif. Dalam buku karangan Desmita 2009, karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap usia sekolah dasar atau SD dan remaja yaitu SMP dan juga SMA. Yang ke-1 yaitu usia sekolah dasar atau SD. Berdasarkan pada teori kognitif Piaget,
Pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk ke dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Artinya, anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan mulai mengenali berbagai cara pemecahan permasalahan yang dihadapinya, serta mempertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau situasi dan juga tahu beberapa strategi berpikir seperti penjumlahan, pengurangan, penggandaan, dan lain-lain. Nah, menurut Piaget juga, anak-anak pada masa konkret operasional ini telah mampu menyadari konservasi, yaitu kemampuan anak untuk berhubungan dengan sejumlah aspek yang berbeda secara serempak. Hal tersebut karena pada masa ini anak telah mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yang terdiri dari 1. Negasi. Pada masa praoperasional, anak hanya melihat keadaan permulaan dan akhir dari deretan benda. Dengan kata lain, mereka hanya mengetahui permulaan dan akhirnya saja, tetapi belum memahami alur tengahnya. Tetapi pada masa konkret operasional, anak memahami proses apa yang terjadi di antara kegiatan itu dan memahami hubungan-hubungan antar keduanya. Nah, yang kedua ada hubungan timbal balik atau resiprokasi. Ketika anak melihat bagaimana deretan dari benda-benda itu diubah, anak akan mengetahui bahwa deretan benda-benda bertambah panjang, tetapi tidak rapat lagi dibandingkan dengan deretan lain. Karena anak akan mengetahui hubungan timbal balik antara panjang dan kurang rapat atau sebaliknya, kurang panjang tetapi lebih rapat. Maka anak tahu pula bahwa jumlah benda-benda yang ada pada kedua deret itu akan sama. Sehingga pada masa ini anak mulai mengerti tentang hubungan timbal balik. Yang ketiga ada identitas. Pada usia sekolah dasar, anak sudah mengetahui berbagai benda yang berada di dalam suatu deretan dan juga bisa menghitung, sehingga meskipun susunan dalam deret itu dipindahkan, anak tetap mengetahui jumlahnya sama. Jadi, anak pada usia sekolah dasar atau masa konkret operasional ini dapat mengetahui identitas berbagai benda dan mulai memahami akan susunan dan deret tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif meliputi perkembangan dalam hal pemikiran, intelijensi, dan bahasa. Kemampuan kognitif seseorang dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor herediter dan faktor non-herediter. Faktor herediter, faktor yang bersifat statis atau lebih sulit untuk berubah. Sedangkan faktor non-herediter yaitu faktor yang lebih plastis atau lebih memungkinkan untuk diubah oleh lingkungannya. Perkembangan kognitif sendiri sudah dapat dipersiapkan sejak dalam kandungan sampai dewasa. Calon bayi juga dapat dirangsang dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan seperti mengajak berbicara, mendengarkan musik, melakukan relaksasi, menjaga stabilitas emosi pada ibu. Bahkan setelah lahir, rangsangan tersebut akan tetap diberikan. Salah satu perkembangan fisik yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah perkembangan otak. Otak berkembang paling pesat pada masa bayi. Dengan bertambah matangnya otak dikombinasikan dengan kesempatan untuk mengalami suatu pengalaman melalui rangsangan dari lingkungan menjadi sumbangan terbesar bagi lahirnya kemampuan-kemampuan kognitif pada anak. Perkembangan kognitif menjadi optimal jika ada kematangan dalam pertumbuhan otak serta ada rangsangan dari lingkungannya. Kasih sayang merupakan suatu aspek penting dari relasi keluarga
pada masa bayi yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak ke depannya. Seorang pakar psikologi perkembangan yang bernama Diana Baumrind meyakini bahwa orang tua hendaknya tidak menghukum anak, tetapi orang tua harus mengembangkan aturan dan mencurahkan kasih sayang pada anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif yaitu yang pertama ada gaya pengasuhan. Baumrind menekankan 3 tipe gaya pengasuhan yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pada anak, yaitu yang pertama ada gaya pengasuhan otoriter atau authoritarian parenting. Gaya pengasuhan ini yaitu gaya yang membatasi dan menghukum anak untuk mengikuti perintah orang tua. Orang tua yang otoriter tidak memberikan peluang pada anak untuk berbicara atau bermusyawarah. Hal tersebutlah yang dapat mengakibatkan perkembangan kognitif anak menjadi kurang optimal karena kurang ada kesempatan untuk mengekspresikan rasa ingin tahu, mengembangkan kreativitas, serta menyelesaikan masalah secara mandiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya ada gaya pengasuhan otoritatif atau authoritative parenting. Gaya pengasuhan otoritatif adalah merupakan pengasuhan yang mendorong anak untuk tetap mandiri, tapi masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Orang tua mampu menunjukkan kehangatan dan kasih sayang sekaligus kemungkinan untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi persoalan. Pengasuhan otoritatif diasosiasikan dengan kompetensi sosial yang baik pada anak. Perkembangan kognitif diprediksikan menjadi lebih optimal karena anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, namun tetap mengetahui norma dan aturan yang berlaku, maupun mengembangkan rasa ingin tahu tanpa mengalami ketakutan. Gaya pengasuhan permissive parenting. Gaya pengasuhan permisi dibagi menjadi 2, yaitu pengasuhan permissive indulgent dan pengasuhan permissive indifferent. Pengasuhan permissive indulgent merupakan suatu gaya pengasuhan di mana orang tua menjadi sangat terlibat dalam kehidupan anak tetapi menetapkan sedikit batasan atau kendali terhadap perilaku mereka. Perkembangan kognitif ini menjadi kurang optimal karena tidak mengetahui mana hal yang benar dan kurang benar. Biasanya mereka jarang menaruh hormat pada orang lain, cenderung egois, dan mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilaku mereka. Pengasuhan permissive indifferent adalah gaya pengasuhan di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Mereka berkembang menjadi pribadi yang cenderung liar, kurang mampu mengenal aturan, serta menjadi kurang mampu membangun kemandirian dengan baik. Yang kedua ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga memberikan andil yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif anak. Lingkungan dalam konteks ini adalah lingkungan di luar rumah atau keluarga. Lingkungan pertama yang berpengaruh adalah sekolah, pengaruh teman sebaya, status sosial ekonomi, peran gender dalam keluarga, dan media massa. Lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kognitif anak adalah lingkungan yang mampu merangsang rasa ingin tahu, kemampuan untuk mengamati serta menyelesaikan masalah, serta mengembangkan alternatif penyelesaian masalah. Beberapa tips untuk mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Dari Wiryana 2008 antara lain: 1. Asupan gizi yang memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. 2. Melakukan beberapa latihan fisik dan realisasi seperti brain gym. Yang ketiga, keluarga sebagaimana fondasi bagi perkembangan anak ke depan hendaknya mampu menciptakan suasana yang harmonis, hangat, dan penuh kasih sayang. Kesimpulannya, perkembangan kognitif pada peserta didik merupakan suatu pembahasan yang cukup penting bagi pengajar maupun orang tua. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Pada teori pemrosesan informasi lebih menekankan bagaimana proses-proses terjadinya perkembangan kognitif. Sekian dari kami kelompok 2 atas materi yang dapat disampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan sepatah dua patah dalam pemaparan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kami juga mengharapkan kritik dan saran atas presentasi tersebut untuk dijadikan bahan motivasi dalam penyampaian materi selanjutnya agar dapat berjalan dengan lebih baik. Terima kasih.